Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa bihidayatihi nahnu nastati an nahya hayatan sa'idatan bil Islam. Yang kami banggakan para murid-murid santri-santri MA kelas 10, 11 dan 12. Nah, kalau Anda menyaksikan video ini, berarti ini memang video perkenalan tentang materi bahasa Arab kita dan nanti apa yang akan kita pelajari pada satu semester insya Allah. Yang ingin kita fokuskan pada semester ini, diantaranya adalah kita ingin menyelesaikan buku bahasa Arab itu dan tugas-tugasnya. Maka memang perlu banyak ganti tugas ya, sebagai antum belajar di rumah. Memang belajar di rumah itu bisa jadi menyenangkan, tapi ya bisa jadi ada sedihnya juga. Saya juga merasakan dan melihat menyenangkannya kita bisa belajar di berbagai tempat ya, di sawah ya boleh aja ya, di mana ya, tapi tetap harus diimbangi dengan semangat dan niat yang baik untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Terus kayak gitu. Karena yang kita kerjakan ini adalah ibadah. Kalau Anda menjadi cerdas, menjadi orang yang pinter, ilmunya dan banyak ilmunya, dan habis itu jadi orang baik yang penting, itu akan sukses secara otomatis. Tapi jangan malas. Kalau malas pasti nggak baik. Wah, saya tuh punya teman, orangnya baik, tapi malas. Itu bukan baik namanya. Jadi nggak ada kok orang malas tapi baik. Ya nggak bisa. Kalau misalnya dia baik, ya harus baik total. Ibadahnya baik, kepada orang lain baik, kepada teman baik, kepada guru baik, dan banyak pekerjaan yang baik yang dikerjakan. Jadi kita nggak bisa misah-misah gitu. Wah, teman saya itu baik, tapi memang dia itu jarang ke masjid. Ya itu nggak baik. Itu, ya, dan lain sebagainya. Makanya ini saya sampaikan video ini untuk kita perkenalan tentang materi-materi yang ingin kita bicarakan dalam bahasa Arab ini. Buku yang kita gunakan materi bahasa Arab ini adalah buku standar ya. Ini kan saya lihatkan di sini, coba ini kita lihatkan. Ini buku standar kita. Nah, ini untuk kelas 10 ya. Kelas 10 ini bukunya akan saya kirim ya. Linknya akan saya sertakan di bawah video ini. Nanti bisa di-download gratis ya. Kita juga ingin teman-teman para santri bisa mendownload buku ini dan bisa membaca. Ya, ini gratis. Jadi boleh ngopi, boleh saya kirim nanti. Ini kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ya, mungkin jumlah babnya beda. Rata-rata babnya emang hanya 5 atau 6 saja. Jadi kita upayakan bisa sampai tuntas. Misalnya di kelas 12 itu babnya cuma 5. Tapi di kelas 11 babnya ada 6. Lalu di kelas 10 ini ada sekitar berapa bab ya ini ya? Ini ada 6 bab ya. Jadi di kelas 10 ada 6 bab. Jadi sekian bab itu kemungkinan akan kita baca lebih detail lagi. Saya kemarin mencoba untuk memberikan tugas dan tahun lalu banyak yang bagus sebenarnya. Cuman saya merasa kurang kok, para santri ini masih banyak yang kurang ya bukan kurang serius ya. Sebenarnya sudah banyak yang serius. Ya karena memang mungkin bahasa Arab ini cukup sulit, tapi ya jangan menyerah gitu loh. Kan kita kan suka denger lagu jangan menyerah. Makanya jangan menyerah beneran, jangan hanya nyanyi, jangan menyerah aja. Itu yang paling penting dari materi ini. Ini sebenarnya perkenalan materi ya. Nanti kita akan coba kita perkenalan langsung ke materinya ya. Di sini materi ini kita lihat misalnya di bagian bahasa Arab kelas 10. Apa yang akan kita pelajari? Ya, biasanya memang nanti ada semester pertama sampai di mana, semester 2 sampai di mana, tapi akan saya bikin semuanya. Di sini yang semester pertama ada al-bayanat as-saksiyah. Ya, al-istima, al-hiwar, tarkib, al-qiraah, al-kitabah,
Ada bab 2 yaitu al-marafiq al-ammah fil madrasah. Ya, nanti ada bab 3 al-hayatu fil usrah. Ini keliru ini ya. Al-hayatu fil usrati harusnya wa fil maskani wa fis sakanit tullabi. Ada juga hiwayatut tullabi wal ma'radi. Ya, bab 5 nanti ada ketemu al-mihnah wal hayat. Ya, al-mihnah wan nizam. Ya. Kalau saya terjemahkan ya, al-bayanat as-saksiyah itu artinya biodata diri atau data diri. Ya, biografi bolehlah. Biodata ya oke aja. Ya, nanti ada alistima. Alistima itu kita mendengarkan ya, simaah kita mendengarkan. Ada al-hiwar, ada obrolan, lalu ada tarkib. Ya, menyusun kata. Nanti juga ada al-qiraah atau membaca. Dan nanti juga ada al-kitabah. Biasanya soal-soal yang dijawab secara isai atau secara pilihan ganda, kitabah. Lalu bab 2 ada al-marafiq al-ammah fil madrasah. Al-marafiq al-ammah itu artinya adalah fasilitas umum, ya. Fasilitas umum tapi yang ada di madrasah. Ya, memang fasilitas di madrasah itu kan umum, maksudnya umum untuk para murid ya. Untuk apa namanya Pak Jokowi misalnya ke sekolah situ ya mungkin dia akan duduk di meja situ, makanya kita sebut fasilitas umum. Ya, al-istima, al-hiwar seperti yang tadi. Lalu bab 3 judulnya al-hayat fil usrah wa fis sakanit tullab. Ya, kehidupan dalam keluarga. Usrah itu artinya adalah keluarga. Dan fis sakanit tullab. Jadi ada asrama murid, asrama santri. Ini karena kehidupan kita itu kan di rumah juga kita hidup kan? Kan semuanya hidup ya di rumah ya. Nah, di rumah kan Anda hidup. Anda ketemu keluarga, itu Anda hidup. Terus juga di asrama santri, itu ada kehidupan nggak di asrama santri? Ada. Ya, di situ kan orang hidup semua kan. Nah, di situ. Lalu ada juga hiwayatut tulab. Ini biru ya. Hiwayatut tulab wal ma'rad. Hiwayah itu artinya hobi. Ya, kegemaran para santri. Apa kegemaran para santri? Apakah makan? Bukan makannya yang ingin kita lihat. Kalau makan semua orang makan, santri juga makan. Nabi kan juga makan juga. Ya, tapi kegemaran para santri atau keseharian para santri yang sangat disukai santri, main bola gitu ya, ke Winong misalnya gitu, main air. Ya. Kalau putri ya apa gitulah, nongkrong gitu, gabut jangan, nggak boleh. Ya, wal ma'rad dan apa namanya pertunjukan atau pementasan atau hal-hal yang sering ditampilkan. Kita ada acara-acara, di situ ada penampilan. Lalu ada al-mihnah wal hayat. Al-mihnah itu pekerjaan. Kegiatan-kegiatan, aktivitas pekerjaan dan kehidupan. Jadi kita hidup itu kan sebenarnya bekerja. Tapi kerjaannya manusia beda sama kerjaannya gajah. Kalau gajah kan pekerjaannya dia ya di kandang, terus dia pakai belalai, angkat-angkat makanan. Nah, kalau ada pelatihnya dia nanti disuruh-suruh apa. Kita kan manusia nggak kayak gitu. Karena manusia ini punya pikiran, dia bisa merencanakan masa depan. Nah, itu dia. Bedakan ya merencanakan masa depan dengan dipaksa untuk melakukan sesuatu. Kalau Anda lihat iklan, terus Anda ikuti yang ada di iklan itu, Anda dipaksa oleh iklan. Tapi kalau Anda lihat orang yang sukses, lalu Anda meniru orang sukses itu Anda namanya merencanakan masa depan. Jadi beda. Begitu ya. Al-mihnah wan nizam. Al-mihnah wan nizam itu adalah pekerjaan dan disiplin. Jadi ya, kehidupan orang itu memang ada disiplin. Ya. Coba kalau nggak percaya. Anda makan perlu disiplin nggak? Ya, perlu disiplin. Waktunya ada waktu yang tepat untuk makan. Ya bahkan makan harus lewat mulut, disiplin. Nggak mungkin makan lewat hidung. Ya kan tetap bisa masuk ke perut. Ya bisa aja masuk lewat hidung itu masuk ke perut. Tapi nggak cocok. Kan gitu. Itu ada tidak disiplin namanya. Termasuk juga istirahat tidur. Jam 10 itu sudah waktunya tidur, nanti bangun jam 3, itu nanti bisa sholat tahajud dan lain sebagainya. Itu contoh disiplin. Jangan tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Itu namanya tidak disiplin. Yang tidak disiplin seperti itu namanya tidak hidup. Ya. Ya, ini yang kelas 10 ya. Terus yang kelas 11 kita ada berapa materi di sini ya. Amalul murahikin. Ya. Amalul murahikin. Amalul murahikin artinya amalun itu jamak. Ya, jadi ada kata apa namanya kata-kata itu ada yang artinya satu, yang berarti dua dan berarti banyak.
Kalau di Indonesia kan jamak ya apa namanya biasa aja. Banyak meja, digitukan aja. Kalau di Inggris kan nanti ada tables, S-nya ya, pakai S. Ya. Pakai S itu bukan biar dingin, tapi itu menandakan kalau pakai S itu artinya banyak. Tables. Tapi ada juga yang kata kerja, kata apa namanya kata benda yang menunjukkan banyak atau plural, ya, tapi dia tidak ada S-nya. Contohnya apa? Children, army, ya kan? Pasukan apa namanya? Pasukan. Pasukan kan nggak mungkin satu orang isinya, nah, makanya dia nggak pakai S. Nggak ada armies, ini malah jadinya kepemilikan. Amalul murahikin. Murahikin itu adalah orang-orang dewasa. Ini orang dewasa adalah orang yang beranjak lepas dari umur kanak-kanak. Ada yang memandang dewasa itu umur, tapi ada juga yang memandang dewasa itu secara perubahan badan, perubahan suara. Ya, tapi sebenarnya dewasa itu ada dewasa akal juga. Kalau akal kita nggak mau belajar, akal kita masih mau malas-malasan, itu berarti akal kita belum dewasa. Meskipun badannya udah gede. Ya, jadi badan gede, suaranya berat, bukan berarti dewasa. Karena ada juga yang badan gede, ngamuk. Nah, itu berarti nggak dewasa. Lalu ada as-sihah, war-ri'ayah as-sihiyah. As-sihah itu kesehatan. Ar-ri'ayah as-sihiyah itu adalah menjaga kesehatan. Jadi kesehatan perlu dijaga, ya perlu dijaga. Ya. Jadi menjaga kesehatan dan cara menjaga kesehatan. Sebenarnya pengennya gitu dalam bab itu ya. Lalu ada an-nadzafah fil Islam. Ada kebersihan, kebersihan dalam Islam. Ya. Kebersihan apa? Ya nanti kita lihat, kita baca nanti. Ada lagi at-tashilat al-amah wal istimaiyah. Ya, sarana untuk mempermudah urusan umum. Maksudnya ya anggap aja fasilitas umum. Ya, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Di umum dan sosial ini berarti yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya. Lalu ada at-tashilat li ibadatillah, ada sarana dan prasarana untuk beribadah. Kan ada masjid, itu kan fasilitas umum. Orang boleh ke masjid? Boleh. Kan? Orang Jogja boleh ke masjid nggak? Boleh. Orang Klaten boleh ke masjid Jogja nggak? Boleh aja. Orang Cina boleh nggak ke masjid Jogja? Orang Muslim Cina gitu, boleh aja. Nah, makanya dia disebut fasilitas umum. Ada ma'alimus siyahah as-saqafiyah wa tabi'iyah. Ma'alim as-siyahah as-saqafiyah wa tabi'iyah. Ma'alim itu artinya adalah rambu-rambu atau peraturan. Peraturan-peraturan atau apa namanya? Ya, kategori-kategori. Asyah itu pariwisata. Ya, as-saqafiyah, pariwisata yang bukan hanya sekedar pariwisata aja, tapi as-saqafiyah, pariwisata berkebudayaan. Jadi kalau kalian ke museum itu namanya pariwisata kebudayaan. Kalau kalian ke apa namanya itu monumen, nah itu pariwisata kebudayaan. Karena di situ akan bertambah pengetahuan. Kalau Anda pariwisatanya ke apa ke PlayStation itu bukan pariwisata. Itu merusak diri namanya. Ya satu kali dua kali masih boleh, tapi kalau tiap hari ke situ kok seperti apa namanya rutin seperti makan pagi, bahkan lebih rutin dari makan pagi, itu namanya bukan pariwisata. Watobi'iyah atau pariwisata alam. Wisata alam misalnya kita ke pantai. Kita ke pantai lihat pantai terus kita bersyukur. Masya Allah pantainya indah. Nah, di situ pariwisata budaya dan pariwisata alam itu membuat kita bisa mengenal Allah. Jadi kita jadi kenal tentang ajaran Allah, tentang ciptaan dunia. Nah, itulah sarana wisata. Lalu kita ada juga di kelas 12 ya, nanti kita bicarakan ini al-hadharah al-islamiyah. Hadharah itu artinya peradaban. Sini kita akan bicara sejarah peradaban. Ya. Lalu ada ar-rihalat, ya. Ar-rihalat, ar-rihlat, ya. Ar-rohalat, ar-rihalat, ya ar-rohalat, was-saqafah al-islamiyah. Jadi apa namanya? Kita akan tur tentang kebudayaan Islam. Ar-rihlah al-islamiyah. Lalu ada juga kita studi tokoh di sini. Bab 3 min rijalil Islam. Yang termasuk dari tokoh-tokoh Islam. Rijal itu artinya orang. Tapi kalau disebut rijalul Islam, ya berarti itu adalah tokoh.
Imam Bukhari. Siapa itu Imam Bukhari? Nah, Imam Bukhari itu yang hadis itu loh. Meriwayatkan banyak hadis. Wa Ibnu Sina. Ibnu Sina siapa itu Ibnu Sina? Nanti browsing, silakan di browsing. Wa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tentu kita semua tahu adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khulafa Rasyidin yang kedua. Ya. Lalu ada al-a'yadu fil Islam. Ya. Ada al-a'yad fil Islam. Ada hari-hari raya dalam Islam. Ya. Terus ada Ibrahim wal bahsu anil khaliq. Ada tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Ya, itu materi yang sementara kita ajarkan ya, yang akan kita pelajari. Memang sengaja saya jelaskan semuanya biar kelas 10 itu punya cita-cita akan naik kelas sampai kelas 12. Yang kelas 11 juga punya cita-cita. Nah, yang kelas 12, nah nanti akan kita isi dalam pelajarannya obrolan-obrolan tentang kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang bisa kita bicarakan, masih sebentar saja. Kita akan berlanjut ke video yang lain. Ya, jadi kita akan bicarakan tentang topik-topik dalam buku itu. Terima kasih, tetap sehat di rumah, jaga orang tua, jaga diri, dan doakan semuanya agar dilindungi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.